Salam dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya lanjutkan untuk khotbah pada hari ini, izinkanlah saya menyampaikan salam dari Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia, orang tua yang kita kasihi, Bapak Pendeta Dr. Matius Mangentang. Salam damai dan sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang bergereja, yang bernaung di dalam Gereja Kristen Setia Indonesia dimanapun kita semua berada. Pada kesempatan ini, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong dan memberkati kami sampai sekarang ini. Kami dapat memasuki minggu yang kedua di bulan Juni 2020 sekarang ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih untuk setiap kesehatan dan kekuatan yang sudah Engkau beri. Bahkan Engkau sudah memelihara kami semua di dalam iman dan di dalam kepercayaan kami kepada Engkau. Bimbing kami di saat kami belajar firman-Mu pada hari ini. Sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan oleh Roh Kudus kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya, dan kami dikuatkan untuk melakukan sabda-Mu. Terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats firman Tuhan bagi kita hari ini terambil di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat 23. Sekali lagi, Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pohon yang mati meskipun dipupuk juga disiram tetap tidak akan berbuah. Pohon yang mati tidak mungkin berbuah. Tetapi pohon yang hidup kemungkinan besar bisa berbuah. Asal dipupuk, disiram dengan baik, dirawat dengan baik, maka pasti menghasilkan buah. Hari ini kita belajar tentang roh yang hidup. Kita belajar tentang apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar dengan tema buah roh. Bagian yang pertama. Karena khotbah khusus untuk buah roh ini ada 3 kali berturut-turut nantinya akan dikhotbahkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khotbah di bagian yang pertama. Buah roh ini yang berbicara tentang yang pertama kasih, yang kedua sukacita, dan yang ketiga damai sejahtera. Sekali lagi, tema khotbah hari ini buah roh bagian yang pertama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Sama seperti pohon yang mati tidak bisa berbuah, demikian juga manusia yang masih hidup dalam keadaan mati, di mana rohnya belum dihidupkan oleh Tuhan, maka sulit untuk berbuah. Hanya dengan tindakan Roh Kudus, hanya dengan Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Hanya dengan Roh Kudus memberikan kehidupan yang baru, maka seseorang itu baru bisa berbuah. Berbuah banyak dan berbuah lebat. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab pembicaraan dan topik tentang kasih itu begitu banyak. Baik Yesus Kristus sendiri berbicara tentang kasih, juga di dalam tulisan-tulisan Paulus dan penulis-penulis yang lain juga membicarakan tentang kasih. Khusus untuk Rasul Paulus, dia berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata bahwa nubuat itu suatu saat nanti akan berakhir, akan berhenti. Bahasa roh berhenti, pengetahuan lenyap, tetapi kasih tidak pernah berkesudahan. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus pernah menyampaikan kepada para muridnya bahwa intisari dari seluruh hukum yang pernah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada umatnya adalah bahwa kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dengan kekuatan yang sama, dengan juga semangat yang sama, kita mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Kasih ini begitu penting sehingga Paulus menuliskannya kepada jemaat Galatia untuk betul-betul menghayati, merenungkan, dan menikmati tentang kasih yang dari Allah dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Buah roh, salah satunya di dalamnya dicatat Alkitab adalah kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kasih yang dituliskan oleh Paulus ini adalah kasih agape. Kasih di mana ada satu tindakan nyata yang begitu bernilai. Untuk apa? Untuk diberikan kepada pihak yang lain. Kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kasih Allah telah memungkinkan manusia bisa juga berbuat kasih. Karena itulah makanya di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, Paulus menuliskan, dan pengharapan bagi kita, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi rupanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Sebab di luar dari itu semua tidak ada orang yang mampu melakukannya. Karena kalaupun ada orang yang bisa melakukan kasih, maka di luar dari Kristus itu tidak bernilai apa-apa. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa ada kasih yang sudah dicurahkan bagi kita sekalian. Bahkan juga ada kasih Allah yang sudah nyata di dalam Kristus yang sudah diberikan bagi kita. Dan karena itu sekarang ini manusia, kita semua dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Memang kasih itu sulit untuk dimengerti dan sulit juga untuk dikerjakan. Kalau tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16-19 dikatakan bahwa kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kalau pengetahuan gampang dimengerti, pengetahuan bisa masuk ke otak manusia. Tetapi kasih itu bukan saja diketahui, tetapi dirasakan, dilakukan, dan itu mempengaruhi banyak orang. Sehingga kasih itu sangat ditekankan untuk poin yang pertama, untuk seseorang
yang menghayati dan menikmati buah dari roh itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya menghasilkan yang namanya cinta kasih. Tindakan dan karya Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya itu memungkinkan setiap orang yang percaya untuk bisa mencintai orang lain, untuk mengasihi orang lain, melakukan kebajikan dan kebaikan untuk orang lain. Dia mampu berkorban untuk orang lain jikalau Roh Kudus ada di dalam dirinya. Pekerjaan dan karya Roh Kudus memungkinkan orang yang percaya untuk terus melakukan tindakan kasih sama seperti Tuhan Allah kita melakukan tindakan kasih bagi orang yang berdosa. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika demikian, supaya kita bisa melakukan tindakan kasih, supaya kita bersedia berkorban untuk orang lain, supaya kita dimampukan untuk melakukan tindakan-tindakan kebajikan untuk orang lain, maka tidak ada cara yang lain selain bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita diarahkan, kita dibimbing, kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu dan setiap detik kehidupan kita. Maka pada saat itulah kita akan terus kuat untuk melakukan tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Paulus menuliskan tentang kasih, setelah Paulus menuliskan tentang bagaimana supaya setiap orang menyadari bahwa dia sudah menerima kasih Allah, dan kasih itu diberikan juga kepada sesama manusia, dan itu dituntut kepada kita untuk melakukannya dengan kesungguhan hati, maka dia lanjutkan dengan berikutnya. Setelah kita melakukan tindakan kasih, maka suasana hidup kita harus dipenuhi juga dengan sukacita. Dan ini adalah bagian yang kedua. Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita yang disampaikan oleh Paulus ini bukan hanya sekedar happy fun. Bukan hanya sekedar untuk tertawa bersama. Bukan juga hanya sekedar bahagia sesaat. Tetapi sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus adalah sukacita yang lahir dari dalam. Sukacita yang diarahkan untuk menjadi gaya hidup. Karena kita memang dipanggil untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka sukacitanya itu menjadi penuh. Karena apa? Karena di dalam situasi, di dalam kondisi apapun, dia mampu untuk bersukacita. Sukacitanya tidak ditentukan oleh lingkungan yang ada di mana dia tinggal. Sukacitanya tidak ditentukan oleh perkataan-perkataan dan perbuatan penghinaan orang lain kepada dia. Tetapi sukacitanya itu ditentukan oleh kehadiran Allah dalam kehidupannya. Sehingga sukacita itu menjadi gaya hidup di dalam kesehariannya. Dan dia tidak ragu untuk menjalani kehidupan semacam itu. Untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Sumber sukacita dari orang yang percaya adalah hanya Tuhan sendiri. Di luar daripada Tuhan kita tidak mungkin memiliki sukacita yang penuh. Mungkin kita bisa bersukacita tapi sifatnya sementara. Tetapi di dalam Tuhan kita bisa tetap bersukacita. Entah kita waktu gagal, waktu kita berhasil, waktu kita dapat keuntungan yang besar, waktu kita rugi sekalipun, kita tetap bisa bersukacita. Karena apa? Karena hidup kita ini dikendalikan oleh Allah, dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam setiap saat dan detik kehidupan kita.
Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sukacita kita ditentukan oleh kebergantungan kita kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, buah roh yang ketiga yang kita belajar hari ini, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti pengen damai. Semua orang rindu damai sejahtera. Semua orang pengen damai sejahtera, pengen ketenangan, pengen ketentraman, dan berbagai kenyamanan-kenyamanan lain di dalam kehidupannya dia selalu rindukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang kasih nama anaknya Irene, supaya anaknya nanti diharapkan tetap damai. Padahal ada banyak juga orang yang bernama Irene pun juga suka bertengkar. Tidak akur dengan saudaranya, bahkan seringkali menjadi sumber masalah. Banyak orang kasih nama anaknya damai. Bahkan ada juga orang yang memberi nama tokonya itu toko damai. Nah, tapi meskipun dia toko damai, tetapi pemiliknya pun juga seringkali bertengkar di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, label damai itu, nama damai, belum tentu damai. Bahkan seringkali orang yang bernama damai menjadi sumber masalah dan sumber pertengkaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menekankan hal ini kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa orang yang sudah menerima karya dan pekerjaan Roh Kudus, maka buah roh yang nikmati itu menghasilkan yang namanya damai sejahtera. Ada suasana aman, ada ketentraman, ada ketenangan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang tetap tenang, yang memiliki damai sejahtera itu di dalam kehidupannya, tidak ditentukan oleh uang dan hartanya. Ada banyak orang yang memiliki rumah yang besar, tapi merasa tidak aman. Ada orang yang memiliki uang banyak, tetapi tidak merasakan ketenangan. Bahkan selama hidupnya selalu was-was, takut dirampok, takut kemalingan, dan berbagai hal yang lain yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu menyadari bahwa damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahkan yang dimaksudkan secara khusus oleh Paulus yang dituliskan kepada jemaat yang ada di Galatia, itu tidak ada hubungannya dan tidak bergantung dengan uang dan harta, tetapi bergantung pada apa yang diberikan oleh Tuhan dan dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya itu. Karena itulah makanya Yesus pernah berkata bahwa damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, supaya kita tetap damai, supaya kita tetap menikmati damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka kita harus bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk memelihara kita secara utuh dan secara sempurna, sehingga kita tidak menjadi khawatir tentang hal apapun yang ada dalam dunia ini. Ada sakit penyakit, ada wabah penyakit, kita bisa tetap tenang. Karena kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan secara utuh dan secara sempurna. Dan kasih-Nya, sukacitanya, damai sejahteranya diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Itu semua karena kasih dan kemurahan yang dari Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tidak ada sesuatu pun yang bisa mencuri damai sejahtera kita jikalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Di tengah badai kita bisa tetap tenang. Di tengah gelombang kita bisa tetap tenang. Di tengah berbagai masalah pergumulan di dalam dunia ini kita bisa tetap tenang karena ada Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita ketenangan dan damai sejahtera.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita kehilangan kasih hanya karena keadaan seperti sekarang ini? Memang benar bahwa COVID-19 ini wabah penyakit yang seperti sekarang ini telah mempengaruhi dan mengganggu semua sendi-sendi kehidupan umat manusia. Dan ada banyak orang yang kehilangan kasih di dalam kehidupan. Hidupnya menjadi egois, hidupnya menjadi sulit untuk berbagi karena dia mengutamakan dirinya sendiri. Padahal dalam situasi seperti sekarang inilah justru sebenarnya kasih Allah, kasih kita sebagai orang yang percaya untuk kita bagikan kepada orang lain. Dan banyak orang sangat membutuhkan cinta kasih. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan seperti sekarang ini. Bagi orang yang sakit, kalau kita memiliki obatnya, berikanlah pengobatan. Kita tidak memiliki pengobatan, tapi kita mampu untuk berdoa, untuk menyampaikan cinta kasih kepada mereka melalui doa-doa. Apalagi kalau kita mampu untuk membagikan bahan makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan yang lain untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang yang membutuhkan beras. Ada banyak orang yang membutuhkan gula dan teh, kopi, dan berbagai kebutuhan yang lain. Maukah kita berbagi hari ini? Saya percaya seluruh jemaat yang berjemaat bergereja di Gereja Kristen Setia Indonesia dimanapun berada, pasti bersedia untuk membagikan cinta kasih, melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih lagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, adakah kita juga kehilangan sukacita oleh karena pekerjaan, oleh karena usaha, oleh karena semua bisnis kita jatuh dan tidak menghasilkan apa-apa? Adakah kita terganggu dengan semua itu? Ataukah kita kehilangan sukacita hanya karena kita menjadi rugi oleh karena kondisi seperti ini? Tetapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, maka cinta kasih dan sukacitanya tetap ada. Oleh karena Tuhan selalu menjadi andalan di dalam hidup. Dia tidak tinggalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga membuat itu sukacitanya terpancar dan itu bisa dinikmati dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih-lebih Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, adakah kita juga kehilangan damai sejahtera, kehilangan keamanan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan seperti sekarang ini? Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan membuat orang kehilangan pengharapan dan merasa tidak aman. Tetapi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, ada badai, ada gelombang, ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, dia tidak ragu, dia tetap berserah kepada Tuhan sampai detik kematian sekalipun. Dia tetap percaya kepada Tuhan karena dia tahu dan percaya bahwa damai sejahtera dan kehidupan kekal hanya ada. Kiranya kita sekalian diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini untuk terus melakukan tindakan kasih, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Allah melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyelamatkan kita, yang menopang dan yang menolong kehidupan. Dan karena dia berjanji tetap ada bersama dengan kita, maka sukacita kita tetap dan selalu ada seperti yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Lebih-lebih kita semua tetap dalam damai, kita semua tetap tenang dan tentram, karena Allah sendiri menemani kita dalam setiap aspek kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini menolong, mengingatkan, dan menopang kita semua, sehingga kita tidak ragu lagi untuk mengikut Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan kepada kami pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan sabda-Mu. Oleh Roh Kudus kami terus diingatkan. Dan oleh Roh Kudus juga kami terus dikuatkan melakukannya. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin disempurnakan di dalam Tuhan dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus, kami telah memohon. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.